Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa, puji dan syukur kami panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan hati dan rizki kita, serta dapat menunaikan segala tugas-tugas kita baik sebagai hamba Allah maupun khalifatullah. Terlebih dahulu kami ingin menyampaikan terima kasih kami kepada pemirsa yang telah mendukung channel kami dengan subscribe, like, share dan komennya. Semoga Allah jadikan dukungan pemirsa menjadi sebuah pahala infak dan sodakoh abadi. Pada pemirsa yang belum bergabung, marilah kita sama-sama membangun channel peradaban ini demi kemajuan dakwah Islam dan pencerahan umat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pembahasan kita kali ini adalah mengenai kaifiyah hijrah yang baik. Kaifiyah seringkali diartikan sebagai tata cara atau petunjuk pelaksanaan setiap amal yang akan dikerjakan. Seperti halnya sholat, ada kaifiyahnya, dimulai dari takbiratul ihram sampai membaca salam secara tertib dan berurutan. Demikian pula dengan hijrah yang diartikan sebagai perpindahan dari suatu wilayah ke wilayah lain, atau secara maknawi hijrah juga diartikan dengan meninggalkan kebiasaan lama menuju kepada kebiasaan yang baru. Atau secara gamblangnya Allah Subhanahu wa taala mengartikan hijrah adalah meninggalkan kejahiliahan menuju pola hidup yang islami. Ternyata ada tata cara dan kaifiyahnya. Yang pertama, hijrah dilakukan dengan akhlak yang mulia, yaitu dari teguran sampai cara memerangi dan tidak dendam. Dendam merupakan bahan baku kedengkian atau hasad. Hasad merugikan bagi kebaikan. Dendam merupakan akibat dari marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Jauhilah sifat hasad, karena sesungguhnya hasad itu dapat melenyapkan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Dendam adalah sifat pelaku yang tidak berakhlak mulia. Dendam mengindikasikan hati yang berpenyakit. Bila hati tidak sehat, ada penyakitnya, pengaruhnya pada bagian-bagian dari kepribadiannya menjadi tercela, tidak mulia, dan amal perbuatan yang disampaikan atau ditampilkan menodai nilai-nilai ilahiyah dalam Islam yang sedang diperjuangkan. Amal perbuatannya apabila menegur tidak mengarahkan kepada kemaslahatan dan bahkan bisa membangkitkan dendam dan kedengkian orang yang ditegur. Apalagi dalam hal lebih dari hanya sekedar menegur, atau bahkan dalam hal cara memerangi dalam jihad fi sabilillah, maka sepak terjangnya membawa nama Islam dan asma Rabbnya justru mengindikasikan akhlak yang bertentangan dengan misinya. Akibatnya misi Islam yang agung dengan asma Rabb disaksikan manusia menjadi misi dendam dan dengki. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 29 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasiballadzina fi qulubihim maradun alla yukhrijallahu adghanahum. Ataukah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit itu mengira bahwa Allah tidak akan mengeluarkan kedengkian mereka?
Kaifiah hijrah yang kedua adalah dilakukan dengan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika Rasulullah hijrah dari Makkah, beliau ditemani Abu Bakar menggunakan 2 ekor unta yang dipelihara oleh Abdullah bin Uraikid, yaitu seorang musyrikin yang dibayar sekaligus menjadi petunjuk jalan. Termasuk ketika di Gua Tsur, Asma bin Abu Bakar yang menyediakan makanan yang dikirimkan ke Gua Tsur. Abdullah bin Uraikid menyadap rencana orang-orang Quraisy untuk menyergap dan membunuh Rasulullah. Makanan yang disediakan Asma binti Abu Bakar dan tentang informasi perkembangan rencana orang-orang Quraisy diantarkan kepada Rasulullah dan Abu Bakar di goa tempat persembunyiannya itu, dan jejaknya dihapus oleh kaki-kaki kambing yang digembalakan Amir bin Fuhairah, yaitu khadimnya Abu Bakar. Ali bin Abi Thalib menggantikan posisi Rasulullah di tempat tidur beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengecoh orang-orang kafir Quraisy yang akan membunuhnya. Pekerjaan yang berbeda-beda pada posisi yang berbeda-beda itu dilakukan oleh orang-orang yang berbeda-beda pula yang terlibat dalam peristiwa hijrah tersebut, berlangsung dengan rapi dan sukses. Perbedaan tugas dan posisi masing-masing personil tidak membuat setiap orang bekerja sendiri-sendiri dan parsial dalam satu sunnah pergerakan Rasulullah menuju kemenangan. Semua merupakan bagian dari pekerjaan tim yang sangat rapi sebagai pekerjaan networking, yaitu pekerjaan tim yang ada dalam koordinasi yang efektif dengan jaringan kerja. Sebenarnya pekerjaan atau networking itu merupakan kelebihan tersendiri yang termasuk intinya maksud diajarkan orang muslim berjamaah. Namun ini pula kelemahan umat mukminin sejak kemunduran Islam hingga saat ini, sehingga keadaan nilai pentingnya berjamaah ini umat mukminin berjamaah sama dengan tidak berjamaah. Berjamaah tidak di dalam sunnah pergerakan Rasulullah secara networking, tetapi berjamaah dalam arti membuat komunitas dalam amal individual. Termasuk dalam hal ini kaifiah hijrah hendaklah dibangun umat mukminin untuk menyempurnakan syarat bagi diturunkannya pertolongan Allah Subhanahu wa taala menempuh jalan kemenangan. Memenuhi perintah hijrah menuju kepada cita-cita yang diridhoi Allah. Bagaimana bisa sampai pada tujuan yang dimaksud apabila jalan yang ditempuh tidak memenuhi syarat yang bisa dipertanggungjawabkan, yaitu menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, dalam semangat saling menolong dan melindungi serta istiqomah meniti sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basra wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak ada bagimu pengetahuan tentang hal itu. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati nurani semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kan dalam surat An-Anfal ayat 72 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Sesungguhnya orang-orang yang beriman
berhijrah, berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi pertolongan, sebagian mereka pelindung bagi sebagian yang lain. Dalam surat Fusilat ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, akan turun kepada mereka malaikat. Janganlah kamu takut dan sedih hati, dan bergembiralah dengan surga yang adalah kamu dijanjikan. Aipiah yang ketiga yaitu dorongan mengikuti hawa nafsu, tidak mendahului kesetiaan mengikuti kitabullah dan sunnah rasulnya. Mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia dinyatakan mengikuti fakta hukum kehidupan dengan dua jalan. Yang pertama syariat yaitu Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnah Rasulullah. Dan kenyataannya tiada lagi pilihan ketiga yang bisa ditempuh. Kalau tidak mengikuti petunjuk Allah berarti mengikuti kehendak hawa nafsu, dan tidak satu pun yang lebih sesat daripadanya. Dikatakan inilah perilaku ahli bid'ah, sebab mengikuti hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk Allah ialah Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Dalam surat Al-Qasas ayat 50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila mereka tidak memenuhi bagimu, tidak mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah, maka ketahuilah bahwasanya mereka mengikuti hawa nafsunya. Dan siapakah yang lebih sesat dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk orang-orang yang zalim. Kemudian sabda Rasulullah SAW, tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku datangkan dengannya. Tindakan yang baik untuk kepentingan pribadi tidak diambil dalam hal tindakan itu melanggar kebaikan bagi terbangunnya sasaran hijrah, seperti disebut dalam Syifah Madinah yang ditulis oleh Hussein Haikal. Dinyatakan bahwa tidak seorang pun dari orang-orang beriman dibolehkan membuat persekutuan dengan teman sekutu dari orang-orang yang beriman lainnya tanpa persetujuan terlebih dahulu daripadanya. Yang keempat adalah bermajelis dengan orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sasaran pengingkaran dan olok-olokan. Ini halnya sama dengan melibatkan diri dalam kekuatan liar, mempertuhankan hawa nafsu berhadapan dengan misi risalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW mencapai sasaran hijrah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 140 berfirman, dan sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk berserta mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu termasuk yang disikapi hamba Allah dalam perjalanan rohani dengan sikap hijrah menuju keikhlasan beral-Quran dan bersunnah Rasulullah SAW. Dengan arah yang demikian jelas, tidak gelap menyesatkan,
tidak pula khurafat akan dialami sebagai kerugian besar. Kemunduran dan bahkan titik balik menuju kesesatan apabila menempuh jalan rohani, bermajelis dengan orang-orang yang menggiring pembicaraan menuju diingkari dan diperolok-olokannya ayat-ayat Allah, termasuk di dalamnya yang disebut pelecehan dan penghujatan ayat-ayat Allah yang diyakini orang-orang beriman dengan sikap keimanan yang cita-cita ber-Al-Qur'annya diperjuangkan dengan jihad dengan harta dan jiwa. Bermajelis dengan orang-orang yang arah pembicaraannya menuju ke diingkari dan dilecehkannya ayat-ayat Allah mengakibatkan lumpuhnya kekuatan berpegang teguh pada tali Allah dan pada perkembangannya, berpecah belahnya visi dan misi serta cita-cita orang-orang beriman walaupun diikat dalam persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Secara tidak langsung telah melecehkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyerukan agar orang-orang beriman berpegang teguh pada ayat-ayatnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Demikianlah Allah memfirmankan dalam surat Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ke dalam dirinya sendiri, perbuatan majelis dengan orang-orang yang kepentingannya adalah agar ayat-ayat Allah diingkari apabila tidak segera dihindari, menimbulkan penyakit rohani dan mengotori hatinya, karena termasuk perbuatan maksiat tak mengindahkan ayat-ayat Allah dan pesan Rasulnya. Kemaksiatan semacam ini dapat dilihat pada mudorotnya. Di antara penyakit yang ditimbulkan maksiat adalah membutakan hati dan melemahkan kesadaran. Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam bukunya yang berjudul Terapi Penyakit Hati mengatakan di antara akibat maksiat itu adalah membutakan hati. Jikapun tidak membutakan hati, maka akan melemahkan kesadaran. Ini pasti. Bermajelis dengan orang-orang yang mendurhakai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan adanya larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan pesan Rasulullah berarti menyalahinya. Fitnah yang diakibatkannya menunjukkan kemaksiatan perbuatannya terhadap pelakunya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat An-Nur ayat 63. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Yang kelima, yaitu tidak bergaul dengan mereka yang menghadang orang beriman mencapai sasaran hijrah. Allah Subhanahu wa taala melarang sebagaimana difirmankannya dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattahidu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma yukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi biltonah atau teman kepercayaan orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudorotan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu memahaminya. Kemunduran rohani yang sangat merugikan bergaul dengan orang-orang yang keinginannya agar tidak ditempuhnya jalan rohani ber-Al-Quran dan bersunnah Rasulullah SAW
Mereka termasuk yang disikapi orang-orang beriman dengan sikap hijrah. Keinginan mereka dapat diketahui dari kata-kata dan sikapnya menanggapi perkembangan orang-orang beriman menapaki perjalanan ber-Al-Quran dan bersunnah Rasulullah SAW. Mereka ingin agar orang-orang yang beriman sama dengan mereka, tidak perlu memburu kemajuan dengan wahyu yang suci. Apabila mereka lebih tegas lagi, mereka ingin agar kaum muslimin bersikap kafir saja terhadap misi wahyu, Quranisasi segala aspek kehidupan, sama dengan mereka kembali dalam satu budaya dan adat ketimuran atau toleransi. Walaupun boleh jadi simbol-simbol keagamaan yang tidak Qurani tetap dilestarikan sebagai tradisi, baik atas nama pelestarian budaya bangsa maupun perlindungan hak-hak asasi manusia. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 89 berfirman, mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama dengan mereka. Bergaul dengan mereka yang kemauannya kepada kehidupan yang suci, mulia dan sejahtera dunia dan akhirat sangat lemah. Demikian pula cita-citanya sangat rendah, terkungkung dalam kesenangan hawa nafsu, meskipun kenyataannya banyak pula dari mereka yang mempunyai pengaruh besar dan terkenal, sungguh menjalin keakraban dan berperi kehidupan bersama mereka akan melunturkan i'tikad kemauan ber-Al-Quran dan bersunnah Rasulullah SAW, terlibat bitanah dengan mereka, termasuk perbuatan maksiat yang membawa kepada berbagai akibatnya. Bergaul secara bitanah dengan mereka melunturkan rasa takut pada Allah dan memasukkan diri ke dalam perangkap ketakutan kepada manusia, sehingga harus sembunyi dari sesamanya dan tidak bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Bila demikian, pintu memasuki maksiat telah dilalui untuk saling mempercayai menjaga rahasia dalam bitanah itu. Sifat yang demikian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sifat pelaku pengkhianat lagi dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 107 dan 108. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang banyak berkhianat lagi bergelimang dosa. Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhai, dan Allah adalah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.